Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan senior saya, Wakil Menteri Pertanian, doktornya baru seminggu kalau nggak salah. Kemudian juga Komisaris Utama Danantara, juga tokoh pers Indonesia yang saya pahami hari ini. Selamat datang di Jawa Barat, tepatnya di Cikampek, tepatnya di Pupuk Kujang. Pupuk Kujang itu ada artinya bahwa keberhasilan pertanian itu harus dipupuk kujang. Dipupuk kujang itu artinya dipupuk oleh diri sendiri, membangun kemandirian pertanian, menggunakan bahan baku di dalam negeri, dikelola oleh tenaga ahli dalam negeri, pabriknya di dalam negeri. Kalau untuk jangan jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalannya tetap di dalam negeri. Baru bisa kujang. Pabrik NPK nitrat pertama di Indonesia resmi mulai dibangun di Cikampek oleh PT Pupuk Kujang. Berkapasitas 100.000 ton per tahun dan ditargetkan beroperasi Agustus tahun 2027, PJ Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hadir menegaskan pentingnya kemandirian pertanian dan menjaga ekosistem sawah demi pertanian yang berkelanjutan. Provinsi Jawa Barat, Forkopimda, Wakil Bupati Kerawang, dan seluruh hadirin yang ada pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, atas nama rakyat Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Presiden dan jajaran Kementerian Pertanian bahwa untuk dunia pertanian hari ini, terutama para petani beras, hari ini, tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa. Yang pertama adalah Tuhan memberikan anugerah musim hujannya sepanjang tahun. Dampak dari musim hujan sepanjang tahun, kami bisa menanam 2-3 kali dalam setahun. Saya termasuk petani, hari ini lagi menanam musim yang ketiga. Kemudian yang kedua adalah kami menikmati harga jual gabah yang relatif mahal sepanjang sejarah. Harga gabah basah itu diterima di pinggir sawah Rp700.000 per kuintal atau Rp7.000 per kilogram. Dulu yang kering saja itu hanya kisaran 500, 450. Hari ini sudah 700 yang basah, yang keringnya bisa 900. Kemudian yang berikutnya juga kami menikmati ketersediaan pupuk yang tidak usah bertengkar, tidak usah disidak oleh Komisi 4. Ini ada Pak Sekjen, Kementan saya tukang marah sampai nyidak ke Jawa Tengah. Bahwa suasana seperti ini tentunya memberikan harapan yang besar agar generasi muda melirik kembali dunia pertanian, khususnya tanaman pangan. Sebagai gubernur saya tegaskan bahwa sudah selayaknya para petani disubsidi. Kenapa? Petani bukan hanya menyediakan produk pangan yang tercukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Petani juga bukan hanya menggerakkan sistem ekonomi yang berputar dalam setiap waktu. Kenapa petani berputar setiap waktu? Karena bayaran nyangkul, bayaran traktor, bayaran yang pupuk, bayaran yang aramet, orang Sunda bilang moyos atau menyiangi padi, tidak ada yang dianjuk atau diutang. Semuanya tunai. Yang ketiganya adalah dengan jasa petani banjir terhindar. Oleh kita dibayangkan, andai kata seluruh kawasan Bekasi hilang sawahnya, andai kata seluruh kawasan Karawang hilang sawahnya, andai kata seluruh kawasan Subang hilang sawahnya, andai kata seluruh kawasan Indramayu dan Cirebon hilang sawahnya, andai kata di seluruh kawasan daerah pegunungan tidak ada sawah tapak siring yang dibangun, saya yakin hari ini bencana akan melanda luar biasa. Dan kalau bicara bencana, maka kita akan bicara tentang uang yang menggelontor tanpa berpikir profit, mengalir terus kalau untuk bencana, dan kemudian bisa mengganggu sektor yang lain. Untuk itu, para petani bukan hanya memproduksi pangan, tetapi juga dia sudah mampu mengendalikan sebuah wilayah dari bencana. Sehingga kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk menghentikan berbagai aktivitas pembangunan yang menggunakan areal sawah
areal perkebunan, areal kehutanan yang berpotensi menimbulkan bencana sesungguhnya bukan hanya keberpihakan pada kaum tani, tetapi keberpihakan pada seluruh rakyat Jawa Barat agar terbebas dari banjir dan longsor. Ini mitigasi utama. Kalau mau dihitung, silahkan dihitung. Kalau nggak ada sawah, banjirnya berapa? Nilai recovery bencananya berapa? Uang yang harus dikeluarkan untuk infrastruktur berapa dalam setiap tahun? Ditambah lagi berapa nyawa yang hilang, tidak akan bisa terhitung. Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya juga menyampaikan petani hari ini berbeda dengan dulu. Dulu petani ada siklusnya, Pak. Dia punya ayam, dia punya kambing, dia punya sapi, dia punya kerbau, maka lingkungannya bersiklus ekosistemnya. Hari ini tidak, Pak. Para petani homogen hari ini. Mereka nggak punya lagi bebek di sawah, mereka nggak punya lagi ayam, mereka tidak punya lagi sapi, mereka tidak lagi memiliki daun yang jatuh dalam setiap waktu dikompos kemudian disimpan ke sawah. Hari ini sawahnya adalah sawah kering yang sangat tergantung pada pestisida. Menghadapi keong itu disemprot sebelum ditanam. Kemudian ekosistemnya hilang. Kalau dulu ada bebek, Pak, masuk, sekarang tidak ada. Kemudian menghadapi berbagai penyakit dari mulai worm, hama putih dan sejenisnya. Hari ini mereka semprot. Menghadapi rumput mereka semprot. Ekosistem ini, matinya ekosistem berhadapan dengan sawah yang tidak punya lagi kapasitas produksi yang memadai. Meningkat produksinya harus meningkat kandungan bahan pupuknya, baik urea maupun pupuk yang lainnya. Sehingga harus dipikirkan juga hari ini adalah formulasi yang efektif untuk mengembalikan kembali kesuburan tanah. Mereka tidak mau lagi nabur garam ke sawah, dia nggak mau lagi nabur kapur ke sawah, tidak mau lagi. Mereka ingin siklusnya berjalan dan ingin semuanya serba gampang, serba instan. Hal ini juga harus dijawab. Mudah-mudahan pupuk Indonesia, pupuk hujan bisa kembali terus memproduksi kepentingan pupuk yang bisa mendorong produktivitas dengan menumbuhkan kembali unsur-unsur hara dan mikroorganisme di sawah-sawah masyarakat. Ini harapan kita. Nah, dan sehingga apa yang dibutuhkan harus semakin memperbanyak juga pupuk organiknya, karena itu menjadi bagian penting untuk membangun, mengembangkan mikroorganisme sawah. Ini menjadi harapan kita. Dan yang terakhir, pupuk ya, pabrik pupuk yang sudah tua juga harus segera dibangun kembali. Dan saat ini tepuk tangan lagi, ada proyek lagi, ada pekerjaan lagi, ada karyawan lagi. Dan saat ini mari kita mengkontemplasi diri sebagai pemerintah di Jawa Barat. Kontemplasinya apa? Pak Harto pada zaman itu, pada saat uang belum banyak, pada saat perguruan tinggi belum sehebat sekarang, pada saat pemikir masih terbatas, pada saat masyarakat belum tertradisi bertani dengan PUTW, paritas unggul tahan worm. Saya kelahiran tahun 71, gaulnya sama PPL. Saya naik motor trail pertama dalam hidup saya, trailnya PPL, punya Bapak Tatang yang masuk ke desa. Dan zaman itu adalah PPL idola kaum gadis di desa. Termasuk kakak saya, hampir saja jadi istrinya PPL. Nah, idola itu zaman itu. Nah, motor yang paling bagus zaman itu adalah motornya PPL. Merek Honda Trail, kalau sekarang harganya 150 juta sekarang. Zaman itu kemudian PPL waktu itu, mohon maaf Pak, ngajarin 2 kali tanam, 1 kali nanam suku. Suku yang ditanam saya masih ingat suku gajah yang bijinya ada 3 dan 4. Saya diajarin untuk nanam itu sirkulasinya jalan Pak. Sekarang itu tradisi itu udah nggak ada. Padi lagi, padi lagi. Jadi kenapa orang nggak nanam sukuk itu atau sukro istilahnya, suk di jero? Karena jadi ini bukan yang menampungnya kebanyakan kacang Garuda, bukan tiki Garuda. Nah, kenapa
Problemnya ini tidak dilanjutkan, tradisi menanam ini yang menyerapnya tidak ada. Jadi kayak jagung itu mahal harganya, tapi kalau kita nanam jagung yang belinya nggak ada. Kalau kita nanam suuk yang belinya nggak ada. Kalau kita nanam kedelai dan kacang hijau yang belinya nggak ada. Kenapa? Hilangnya para tengkulak di desa. Yang beli produk-produk pertanian jadi bandar. Kalau dulu ada bandar suuk, bandar jagung, itu udah nggak ada hari ini. Yang bandar beras aja, bandar padi sekarang sudah nggak ada, yang mikul keliling itu semua bandar besar. Ini hilang siklus ini. Akibat siklus ini hilang, kehilangan akses pasar. Mungkin Pak Wamen karena jaringan distribusinya memang dikuasai oleh para pedagang besar. Para pedagang kecil sudah nggak punya ruang. Nah, ini siklus ini hilang. Nah, kemudian waktu itu Pak Harto merubah pola tanam menjadi serempak. Semua Pak Harto mengenalkan kembali setelah Belanda membangun jaringan irigasi, mengenalkan sistem irigasi. Dan apa yang hilang hari ini di sawah saya jelaskan, ulu-ulu, mitra cai nggak ada. Sudah tua-tua, usianya rata-rata sudah 70, nggak ada lagi anak muda yang jadi mitra cai. Yang kalau petugas-petugas pemerintah itu kebanyakan bagaimana? Datang ke sawah, dipoto, balik lagi. Karena laporannya cuma foto, bukan produk. Saya mah hidup memang di masyarakat jadi tahu. Jadi datang ke sawah, dipoto, kirim fotonya ke pimpinannya, itu dianggap kehadiran. Tapi yang rajin ngurusin saluran air sudah hampir nggak ada. Yang ada itu udah tua. Saya sudah ngomong setiap hari yang tua, dan mereka mendapat upah dari mana? Dari hasil panen warga, ada sekian persen gabah yang diserahkan pada mereka siklusnya itu. Nah, ini yang hilang. Nah, ini Pak Harto merubah ini semua. Zaman Pak Harto waktu itu PPL-nya hadir di sawah, motornya lengkap, gajinya cukup, idola para wanita, wakernya ada, ulu-ulunya ada, mitra cainya ada, ditambah lagi tradisi bersyukurnya para petani. Apa tradisi bersyukur para petani? Setiap musim selesai panen, mereka melakukan sedekah bumi. Di mata airnya mereka bikin sesajen, selamatan sebagai tanda bersyukur pada Allah yang telah menitipkan mata air. Hari ini mata airnya dikomersialisasikan. Nah, hilangnya rasa bersyukur yang tumbuh adalah hilangnya budaya merusak dan menjual. Dan tradisi-tradisi seperti ini tetap sebagai gubernur, walaupun saya dicap musyrik segala macam, saya terus jalankan. Kenapa? Karena dengan cara inilah alam Jawa Barat terjaga. Saya paham, Pak Wamen, dulu ketika mata air dijaga oleh Kunti, aman. Ketika dijaga oleh Kelong Wewe dan Genderowo, aman. Ketika dikasih sesajen tiap malam Jumat, aman. Ketika mata air dikelola oleh organisasi perangkat daerah, dijaga, ada anggarannya, ada sistemnya, habis Pak. Jadi rupanya harus dikembalikan kembali. Para pejabat relatif tidak bisa dipercaya untuk menjaga mata air dan hutan. Kita kembalikan kembali oleh kepada bangsa Genderowo agar bisa menjaga. Dulu yang nungguin pohon aren itu kan diusir Pak. Diusir Pak. Nggak boleh ada di situ, diusir karena banyak yang kesurupan. Ternyata setelah mereka pergi, ganti yang kesurupannya yang usirnya, ditebang itu pohonnya. Nah, itu mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kesurupan. Nah, dan apa yang ingin saya sampaikan, Pak Harto di zaman itu mampu membangun sebuah industri pupuk yang mampu melipat gandakan produk pertanian, memperpendek umur tanam. Saya ngalamin nanam padi pelita umurnya 6 tahun, diganti dengan cisadane umurnya 6 bulan, diganti dengan cisadane umurnya hanya 4 bulan zaman itu. Setelah itu Cihera, sekarang Invari. Saya hafal 49, 32, hafal semuanya. Saya akan petani Pak. Saya ini yang disebut dengan udah kaya orang. Akan produk beras. Dan apabila zaman itu Pak Harto sudah bisa membangun industri pertanian baik, masa zaman sekarang kita tidak bisa membangun industri pupuk 10 kali lipat di zaman Pak Harto. Apalagi sudah ada
Ini ada manajemen perusahaan BUMN holding kita, Danantara. Zaman Pak Harto belum ada Danantara, yang ada adalah Dana di Antara. Nah, sekarang sudah ada Danantara. Pabrik pupuknya harus lebih banyak, kualitas pupuknya harus lebih baik. Dan terakhir, walaupun saya nyawah, saya nanam padi setahun 3 kali, dipastikan gubernur tidak menggunakan pupuk subsidi. Saya tidak, dosa saya nggak mau. Tapi karena saya selalu banyak yang nontonnya, boleh Pupuk Indonesia menjadikan saya menjadi bintang iklan. Itu harganya harus nego. Boleh Pak, nanti boleh nitroku, boleh saya promosikan. Tapi kontrak dulu, berapa kontraknya? Lebih viral dibanding bintang film. Apalagi hari ini kita bisa dagang pupuk sampai Malaysia. Nggak jadi sama Garuda Pak, geser Malaysia Pak. Terima kasih ya, selamat melaksanakan kegiatan. Semoga tenaga kerja di sini pada sehat, upahnya tinggi, bahagia dan sejahtera, dan mereka nanti hari raya sudah dapat THR. Terima kasih Pak Wamen, terima kasih banyak datang ke sini, bangun pabrik yang banyak di Jawa Barat selama saya jadi gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, inilah momen bersejarah dimulainya pembangunan pabrik NPK Nitrat PT Pupuk Kujang sebagai pabrik NPK Nitrat pertama di Indonesia. 3, 2, 1. Pesan moral dari video ini, kemandirian pangan adalah tanggung jawab bersama pembangunan industri. Sebesar apapun harus tetap berpihak pada petani dan menjaga kelestarian sawah. Bukan justru mengorbankannya. Kemajuan sejati lahir ketika teknologi dan tradisi bertani berjalan beriringan demi keberlanjutan hidup generasi mendatang.